Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad Kasidi dari Prodi Teknik Informatika semester 2 Malang. UTS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, evolusi sistem operasi komputer. Yang kedua, karakteristik komputer dari masing-masing generasi. Yang ketiga, peralatan teknisi komputer. Yang keempat, sistem kerja atau proses dari sebuah komputer. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu evolusi sistem komputer, sistem operasi komputer. Pengertian secara umum. Jika dilihat secara umum, sistem operasi berarti perangkat untuk mengelola semua sumber daya yang ada di sistem komputer. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan kumpulan layanan ke pengguna untuk memberi kenyamanan dan kemudahan pengguna sekaligus pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi penting dari sistem operasi yang lainnya adalah sebagai program pengendali untuk menghindari kekeliruan serta pemakaian komputer yang tidak penting. Bisa dikatakan, jika sistem operasi disebut sebagai kumpulan software pengendali hardware seperti hard disk drive, CD atau DVD-ROM, atau DVD-RW, keyboard, monitor, scanner, mouse, atau printer. Pengertian menurut para ahli. Menurut Abraham Silbert dan Galvin Gay, menurut mereka, sistem operasi merupakan sesuatu program yang bekerja sebagai perantara klien atau pengguna dengan hardware pada komputer. Kedua, menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang memiliki tugas mengontrol perangkat keras serta operasi dasar sistem lainnya termasuk untuk menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, menurut M. Suyanto, menurutnya sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari banyak komponen software atau perangkat lunak yang berguna untuk mengontrol seluruh kegiatan yang sudah diatur komputer. Menurut Ferry Yuda, menurutnya sistem operasi adalah sistem operasi yang dibutuhkan supaya komputer bisa menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di dalamnya. Menurut M. Leod, menurutnya program komputer berguna untuk mengendalikan sumber daya hardware dan software yang ada di dalam komputer. Menurut Ali Zaki, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk mengoperasikan komputer. Menurut Hair Talib, program utama yang langsung berinteraksi memakai bahasa yang dikenal mesin komputer adalah bahasa komputer. Selanjutnya masuk ke sejarah perkembangan sistem komputer. Generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama menjadi awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Ini disebabkan karena pencipta sistem komputer sadar jika kecepatan manusia dalam menghitung sangat terbatas. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yakni pekerjaan yang dikerjakan pada suatu rangkaian dan dieksekusi dengan berurutan. Di generasi kedua ini, sistem operasi masih belum dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Di generasi ketiga ini, sistem operasi mulai dikembangkan dengan tujuan untuk melayani banyak pemakai secara sekaligus. Di generasi ini, para pengguna sudah bisa berkomunikasi interaktif lewat terminal secara online ke komputer. Dengan begitu, sistem operasinya menjadi multi-user serta multi-programming. Terakhir, generasi keempat, pasca tahun 1980-an. Sekarang ini, sistem operasi dipakai untuk jaringan komputer, di mana para penggunanya menyadari jika keberadaan komputer yang dipakai sudah saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Pengguna juga sudah mendapatkan kenyamanan dengan Graphical User Interface atau GUI, yakni antarmuka komputer berbasis grafis yang nyaman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik komputer dari masing-masing generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama
tahun 1945 sampai 1955. Komputer generasi pertama sekaligus awal mula komputer diciptakan, pertama kali dibuat pada tahun 1946. Elemen dasar yang digunakan adalah menggunakan tabung berbentuk vakum. Tabung yang berbentuk vakum ini sebenarnya bukanlah material yang tepat dan efisien, sebab material ini menghasilkan panas yang berlebihan. Selain itu, material ini sangat membutuhkan daya listrik yang lumayan besar agar dapat bekerja maksimal. Agar lebih mengerti, berikut ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Komponen yang digunakan adalah tabung berbentuk vakum. 2. Sering mengeluarkan panas yang cukup banyak, sehingga diperlukan alat pendingin yang cukup banyak. 3. Daya listrik yang digunakan sangat besar. 4. Dari sisi proses datanya lambat. 5. Kapasitas dalam menyimpan data masih kecil dan sangat terbatas. 6. Ukurannya terlampau besar, bahkan besarnya sanggup untuk satu ruangan. 7. Untuk bahasa programnya dibuat ke dalam bahasa program mesin. 8. Tujuan untuk pengoperasiannya adalah untuk bisnis. 9. Memori yang digunakan menyimpan data adalah magnetic disk dan juga magnetic tape. Contoh komputer-komputer yang digunakan pada generasi pertama adalah EDVAC, ENIAC, dan UNIVAC 1. Selanjutnya, masuk ke komputer generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965. Setelah komputer generasi pertama berakhir, pengembangan berikutnya adalah komputer generasi kedua. Pada tahun 1959, pada generasi kedua ini, teknologi yang digunakan adalah transistor. Teknologi transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum yang digunakan komputer generasi pertama. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, pada bagian sirkuitnya menggunakan transistor untuk penguat sinyal, sekaligus pengganti tabung vakum. Yang kedua, untuk program yang digunakan adalah bahasa program yang lebih tinggi, yakni CBOL atau Common Business Oriented Language, dan juga Fortran, formula translator. 3. Kapasitas memori yang digunakan lumayan besar dan merupakan pengembangan dari magnetic core storage. 4. Memori penyimpanannya di luar magnetic tape dan juga magnetic disk yang bentuknya bisa disebut alias tidak ditanam pada komputer. 5. Daya listriknya tidak sebesar generasi pertama. 6. Ukurannya lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. 7. Memiliki panas yang tidak berlebih. 8. Memiliki kemampuan pada proses berbagi waktu secara nyata. Dan contoh dari komputer generasi kedua adalah IBM 7090, ELIAC 11, dan IBM 1461. Komputer generasi kedua berakhir pada tahun 1965 dan digantikan oleh komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada komputer generasi ketiga, teknologi yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit sebagai pengganti transistor. Komputer generasi ketiga mulai berjalan pada tahun 1965. Dan berikut adalah saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Teknologi yang digunakan adalah IC sebagai pengganti dari transistor. 2. Software yang digunakan mulai ditingkatkan. 3. Kapasitas memori juga ditambah lebih besar. 4. Daya listrik lebih bisa ditekan. 5. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dua generasi sebelumnya. 6. Pertama kalinya keyboard dan monitor digunakan pada komputer. 7. Sistem operasi juga mulai diciptakan pada komputer generasi ketiga ini. Contoh dari komputer generasi ketiga ini adalah IBM System 360 dan DEC PDP-8. Komputer generasi ketiga ini berakhir pada tahun 1980 dan berlanjut ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat tahun 1980 sampai 2000-an. Disinilah kita baru merasakan teknologi komputer di negara Indonesia.
Pengembangan komputer yang saat ini sedang kita pakai merupakan salah satu hasil dari buat tangan sebuah perusahaan bernama Intel. Chip yang dibuat oleh Intel ini telah menciptakan 4004 chip yang menjadikannya langkah awal pada perkembangan teknologi komputer saat ini. Berikut ciri-ciri komputer generasi keempat. Pertama, mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yakni sebuah chip yang merupakan padatan dari ribuan IC. Kedua, ukurannya lebih kecil. Dan ketiga, mulai dipakainya mikroprosesor. Contoh dari komputer generasi keempat adalah berikut ini: PC Apple II, Cyber, dan Cray 1. Sampai saat ini, komputer generasi keempat masih banyak digunakan oleh banyak orang, meskipun komputer generasi kelima sudah muncul. Komputer generasi kelima, tahun 2000-an sampai sekarang. Pada generasi inilah kita benar-benar merasakan teknologi paling canggih di dalam sebuah komputer. Berikut ciri-ciri pada komputer generasi kelima. Pertama, teknologi LSI masih tetap digunakan. Kedua, kecepatan proses informasi jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Ketiga, banyak fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Keempat, ukurannya bahkan bisa sebesar buku tulis. 5. Penggunaan keyboard mulai digantikan oleh touchscreen. Terakhir, daya listriknya lebih hemat. Contoh dari komputer generasi kelima ini adalah sebagai berikut: komputer desktop, laptop, dan juga PDA, Personal Digital Assistant. Itulah ciri-ciri komputer dari generasi ke generasi yang perlu diketahui. Selanjutnya kita masuk ke peralatan teknisi komputer. Berikut adalah beberapa peralatan yang sebenarnya kita miliki apabila kita ingin menjadi seorang teknisi yang profesional. Pertama, ada hand tool. Hand tools ini sebuah kotak penuh dengan alat-alat tangan, tentunya akan sangat membantu pekerjaan teknisi komputer. Dalam hal ini, hand tools ini terdiri dari obeng set, mulai plus, minus, bintang, dari ukuran kecil sampai sedang maupun besar. Kedua, alat pembersih debu yang biasa digunakan untuk membersihkan celah-celah atau daerah yang sulit dijangkau. Ketiga, peralatan pengujian tester yang tentunya bisa sering kita sebut dengan LAN tester, dan tentunya biasanya satu paket bersama dengan tang crimping dan juga RJ45. Keempat, anti listrik statis biasa digunakan untuk menghindari dari sengatan listrik. Seorang teknisi harus memiliki perangkat anti statis, sarung tangan atau tali pergelangan tangan yang terbuat dari bahan anti statis yang mudah digunakan. 5. Komponen hardware. Peralatan, perangkat, dan peripheral yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja komputer atau untuk mengganti bagian yang rusak juga perlu disiapkan. Terakhir, software. Kebanyakan kasus kerusakan komputer juga terjadi karena adanya masalah pada software. Untuk itu, kita perlu menyiapkan beberapa aplikasi yang berfungsi untuk mendiagnosa dan memperbaiki sistem komputer. Tentunya harus juga kita siapkan, seperti instalasi Windows Bootable, CD boot, ataupun driver pack. Itulah beberapa peralatan teknisi komputer yang sebaiknya kita siapkan untuk perawatan dan perbaikan sistem komputer. Terakhir, pembahasan tentang sistem kerja atau proses dari sebuah komputer. Yang pertama, cara kerja komputer. Definisi komputer modern. Komputer yang dahulunya merupakan alat bantu hitung sederhana saat ini sudah mengalami perluasan makna. Komputer saat ini dapat diartikan sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan proses informasi, di mana komputer mampu mengambil data mentah kemudian mengolahnya dan menggunakannya sebagai suatu output spesifik. Seluruh rangkaian proses ini merupakan dasar sederhana dari kerja komputer, dimulai dari input dan penyimpanannya pada memori atau storage. Pengolahan informasi dinamakan processing,
Sementara pengeluaran output spesifik tentu saja disebut dengan output. Pada dasarnya, komputer di belahan dunia manapun bekerja dengan keempat dasar ini. Nah, dengan menyederhanakan jadi 4 bagian besar di atas, Anda mungkin bisa lebih mudah mengerti. Berikut adalah contoh bagian dari proses sistem kerja komputer secara sederhana. Selanjutnya, cara kerja komputer perangkat standar di dalam PC. PC pada umumnya memiliki kerangka utama yang disebut dengan motherboard. Intinya, perangkat ini merupakan papan sirkuit utama yang menjadi tempat bagi berbagai macam perangkat lainnya untuk saling berkomunikasi. Beberapa komponen mayor yang umumnya terdapat pada motherboard standar sebenarnya hanya sebagian, yakni CPU, RAM, BIOS, CMOS, SAS memory, expansion bus, chipset, CPU clock, saklar, dan jumper. Berikut adalah contoh dari motherboard. Dengan begitu banyaknya komponen, namun yang benar-benar komponen sebenarnya adalah beberapa bagian yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, cara kerja komputer, sistem operasi. Sistem operasi merupakan software inti dari komputer yang mengatur seluruh aktivitas, input, output, penyimpanan, dan processing. Anda yang saat ini menggunakan ponsel cerdas pun kami yakin sudah memahami ini karena pada ponsel Anda pun memiliki sistem operasi khusus. Meski demikian, sistem operasi ini pun berdiri pada BIOS yang merupakan suatu firmware yang seharusnya sudah ada pada motherboard. Sekian dan terima kasih pembahasan saya pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.